Di sisi lain, bantingan keras di pintu yang dilakukan oleh Egy yang baru saja turun dari mobil yang terparkir secara sembarangan di depan rumah sakit. Dia segera berhambur berlari dengan langkah tergesa dan cepat ke arah jalan khusus yang diikuti oleh beberapa bodyguard agar tidak mengundang keramaian yang mencolok di lingkungan rumah sakit. Begitu pula dengan Alex yang ikut berlari membuntuti Egy dari belakang. "Alex, antar aku ke tempat yang bisa melihat keadaan Anissa," ujar Egy sembari memasuki sebuah elevator yang sudah dibukakan pintunya oleh salah satu bodyguard. Alex ikut memasuki lift. "Lantai 7, kita ke sana." Dia menekan angka 7 di panel elevator, dan lift itu pun mulai bergerak menaik ke atas membawa keduanya. Egy tampak gusar tidak bisa tenang. Raut wajah dia sudah berkerut dipenuhi kekhawatiran yang amat sangat. Bibirnya meremet menahan emosi yang berkecamuk tengah memuncak. "Bagaimana bisa istriku terperangkap di dalam lift?" Suaranya terdengar menggeram menatap tajam ke satu titik. Dan dia mengusap rambut secara kasar. "Para anak buah saya sedang dalam penyelidikan. Kita akan tahu penyebabnya setelah mereka memberikan laporan. Sekarang yang terpenting bagaimana untuk membebaskan Nona Anissa dari dalam lift," tutur Alex mencoba menenangkan yang padahal dirinya sendiri juga ikut merasakan kecemasan. "Anak buah?" Egy mendelik tajam. "Kemana anak buahmu saat itu? Mereka kan ditugaskan untuk mengawasi Anissa. Kenapa sekarang sampai terjadi hal seperti ini padanya?" Alex mendesah pelan sebelum menjawab. "Egy, meskipun mereka ditugaskan menjadi mata-mata, tapi tidak setiap detik dan menit selalu berada di belakang Nona. Ditambah di lingkup rumah sakit seperti ini sedikit menyulitkan untuk mematainya setiap waktu." Lagi-lagi Egy mengusap wajah secara kasar dan mendesah berat. Mata-mata tidak berguna." Lalu pintu lift terbuka. Segera Egy melangkah keluar dan Alex ikut menyusul mengimbangi langkah kaki atasannya itu yang menuju ke sebuah ruangan teknisi yang dimana para staf bekerja. Di dalam sebuah ruangan, Egy disambut dengan wajah pucat dan ketakutan dari para staf. Udara ketegangan mencekam langsung menyebar dalam ruangan itu. Egy melangkah mendekat ke sebuah jejeran kursi para staf yang tengah memantau keadaan Anissa di sebuah layar besar dan tengah memberikan instruksi terhadap gadis yang terperangkap itu. "Anissa," lirih Egy yang dalam sekejap kedua mata dia menajam, mengawasi layar untuk mencari gambaran Anissa. "Kenapa kalian tidak menyalakan lampu dalam liftnya?" teriak dia yang sontak membuat semua staf terlonjak takut. "Kak, kami sedang berusaha untuk memperbaiki agar lampunya menyala kembali, Tuan Muda," jawab salah satu staf yang duduk di kursi berjejer. "Kalian, Anissa." Geraman Egy mengusap wajah dengan kedua tangan secara kasar. "Dia takut kegelapan. Dia pasti ketakutan di dalam sana," gumam dia lalu mendesah kesal dan memijit pangkal hidungnya. Alex yang masih mendengar gumaman tersebut turut merasakan kegelisahan. Dia memberi tepukan pelan beberapa kali ke pundak Egy, lalu beralih menatap salah satu staf. "Sudah berapa lama Nona terperangkap di dalam lift?" "Sekitar 45 menitan, Tuan." Sejenak Alex melirik ke arah lelaki di sampingnya yang tampak menunduk menahan amarah. "Berapa lama lagi Nona Anissa bisa dikeluarkan dari dalam sana?" "Tidak akan lama lagi, Tuan. Kami sebisa mungkin akan mengeluarkan Nona Anissa secepatnya," jawab staf itu dengan jemari sibuk menari di atas keyboard. Pandangan Alex kembali teralihkan ke layar besar, dan akhirnya lampu dalam lift telah menyala kembali sehingga memperlihatkan jelas keadaan Anissa. "Dia terluka," celetuknya dengan mata melebar terkejut. Mendengar hal itu sontak Egy mengangkat pandangan dan langsung berhambur mendekat ke arah layar untuk melihat lebih jelas. "Darah?" kaget dia dengan mata melotot saat melihat kerudung putih yang dikenakan Anissa sebagian telah berubah warna menjadi merah kehitaman. Tanpa pikir panjang lagi, Egy menyambar mic audio untuk terhubung ke speaker CCTV di dalam lift. "Anissa, sayang, ini aku. Lihatlah ke atas, Anissa. Tunjukkan wajahmu, sayang."
titah Egy dengan nada suara bergetar karena menahan perasaan yang sedang berkecamuk dan emosi yang bergumul. Namun tidak mendapati pergerakan sama sekali dari Anissa yang tampak lemah tak berdaya meringkuk merunduk. Geram Egy dan refleks dia menendang keras kursi yang sedang diduduki salah satu staf. Lalu Egy berhambur keluar ruangan untuk menuju ke tempat lift Anissa tertahan. "Lantai berapa lift Nona Anissa tertahan?" tanya Alex. "Lantai 3, Tuan." Setelah mendengar jawaban, Alex pun setengah berlari menyusul Egy. Lift yang dinaiki Egy dan Alex telah terhenti di lantai 3, tempat di mana lift Anissa tertahan. Begitu pintu itu terbuka, lelaki yang dilanda kegelisahan tersebut langsung keluar dan berlari mencari titik letak lift, sedangkan Alex masih setia membuntuti dari belakang. Di depan elevator yang tertahan tersebut, tampak beberapa anggota pemadam kebakaran yang tengah berusaha untuk membobol dan membongkar pintu elevator, yang dimana di dalamnya ada Anissa. Egy berlari ke arah kerumunan orang itu dan menendang, mencekal, menghempaskan beberapa orang yang ada di depan sana, sehingga orang-orang itu tersingkirkan, terjerembab, terpelanting ke segala arah. "Anissa, Anissa, kau mendengarku?" Egy terus berteriak sembari memukul keras pintu lift yang tertutup rapat itu. "Egy, cukup, tahan." Alex segera mencekal sebelah lengan lelaki yang sedang mengamuk tersebut. "Kau jangan seperti ini." Namun Egy langsung menghempaskannya dengan kasar dan kembali memukul pintu lift di hadapan. "Anissa terluka. Anissa ada di dalam. Dia harus segera keluar dari sana." Dia terus memukul-mukul pintu yang tertutup itu dengan kepalan tangan serta tendangan. "Anissa, sayang, jawab aku." Desah kasar Alex. "Kau jangan begini, Egy. Biarkan mereka melakukan tugasnya." Namun Egy yang sudah dikuasai oleh emosi dan kecemasan tidak menghiraukan sekitar atau ucapan tersebut. Dia terus memukul-mukul pintu itu dengan terus berteriak memanggil nama istrinya. Alex hanya bisa menghembuskan napas panjang. Dia mengusap kasar wajahnya lalu melirik ke arah kerumunan orang-orang sekitar yang sedang menyaksikan dan menonton. "Franz," celetuk Alex saat pandangan matanya menangkap sesosok yang dikenal dari sekumpulan para dokter dan perawat yang menonton. Segera dia menghampiri lelaki berjas kedokteran itu. "Franz, cepat suntikan obat bius padanya agar dia tidak mengamuk," pinta Alex. "Tapi Lex," ragu dokter Franz. "Cepat, apa kau akan membiarkan dia mengamuk terus begitu? Di sana Nona Anissa sedang terluka. Dia bisa saja terlambat mendapat." "Anissa terluka?" Dokter Franz dibuat terkejut sampai refleks mencengkram kerah jas yang dikenakan Alex. "Hah? Kau kenapa lagi?" Bingung Alex menatap lelaki yang sedang mencengkram bajunya itu. "Iya benar, dia terluka yang sepertinya cukup parah. Maka dari itu," secara kasar Franz melepaskan cengkraman dan menghempaskan tubuh Alex sehingga terhuyung tersingkir ke samping. "Suntikan dia obat bius," instruksi dokter Franz pada beberapa perawat yang kebetulan membawa peralatan medis dan obat-obatan. Baik dok," serempak beberapa perawat lelaki yang langsung bergerak mendekati si Egy yang masih mengamuk itu. "Lakukan," perintah Alex, yang dengan sigap para perawat mencekal kedua lengan Egy dan membatasi pergerakan. "Brengsek, lepasin gue, Anissa," berontak Egy dari cekalan. "Tuan muda, tolong tenanglah. Anissa, Anissa." Egy masih berteriak dengan kaki terus menendang-nendang gak jelas. "Kenapa kalian menghalangiku? Cepat selamatkan istriku, Anissa," teriaknya lagi memberontak dari cekalan kedua perawat itu. Dokter Franz yang sudah menyiapkan suntikan mendekati dan menyuntikkan jarum itu ke bagian leher si Egy. "Anissa, sayang," ucapan Egy melemah seiring pandangannya gelap dan tubuhnya melemas lalu mulai tak sadarkan diri. Dokter Franz langsung menahan tubuh itu yang akan terjatuh ke lantai. Lalu dia mengangkatnya untuk dibaringkan ke atas ranjang berangkar. Akhirnya Alex bisa sedikit tenang. "Jika kau bisa tenang sedikit saja, mungkin saya tidak akan melakukan hal ini." Lalu dia melirik ke arah tim pemadam kebakaran yang sudah kembali ke tugasnya untuk membongkar pintu lift.
Segera kalian selamatkan Nona. Dia terluka di dalam. Jadi segera mungkin harus diselamatkan agar bisa diberikan penanganan yang tepat. Perintah Alex. Baik Tuan. Serempak mereka dan dengan sigap melakukan tugasnya. Franz, panggil Alex pada lelaki berjas kedokteran yang terlihat pucat. Berdiri mematung menatap pada Liv. Kau bisa tinggal di sini sebentar. Aku akan membawa dia. Pinta Alex yang dimangguti oleh lelaki itu. Mari ikuti saya ke tempat yang tepat, biar sekalian saya bisa memantau keduanya, kata Alex sambil melangkah ke arah lain, yang langsung diikuti oleh beberapa perawat yang mendorong ranjang berankar si Egy.